Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yuni Safira dengan NIM 121230092 dari kelas TKD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas task 2 mengenai Journal Club Presentation. Asisten dosen saya adalah Mbak Nafisa dan dosen yang mengampu mata kuliah ini adalah Bapak Heri Septia Kusuma. Pada presentasi ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu gas kromatografi. Dengan fokus pada judul, kemajuan terkini dalam derivatisasi port injeksi kromatografi gas dalam pengembangan metode analitik. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemajuan teknologi di bidang kromatografi gas. Selamat menyaksikan. Jadi, materi yang saya dapat adalah tentang gas kromatografi dan saya mengambil judul kemajuan terkini dalam derivatisasi pore injeksi kromatografi gas dalam pengembangan metode analitik. Nah, jadi saya mengambil jurnal tersebut dari Science Direct dengan judul Recent Advances in Gas Chromatography Injection Port Derivatization in Analytical Method Development. Dengan penulisnya ini. Dan tahun diterbitkannya pada tahun 2023. Masuk ke bagian abstrak, kromatografi gas adalah teknik analisis yang banyak digunakan di laboratorium-laboratorium seluruh dunia. Namun, tidak semua analit dapat langsung dianalisis dengan teknik ini, terutama yang memiliki volatilitas rendah, puncak asimetris, atau sifat termolabil. Dalam kasus seperti ini, derivatisasi analitik menjadi langkah penting, meskipun memerlukan waktu dan cukup rumit dalam persiapan sampel. Derivatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan volatilitas, stabilitas termal, dan kemampuan deteksi analit, sehingga lebih sesuai untuk analisis kromatografi gas. Derivatisasi di port injektor dilakukan langsung di port injeksi kromatografi gas yang dipanaskan. Teknik ini telah diterapkan secara luas dalam analisis makanan, biomedis, dan lingkungan. Derivatisasi di port injektor tidak hanya mudah diterapkan dalam pengembangan metode analitis, tetapi juga memiliki efisiensi derivatisasi yang tinggi dan menggunakan lebih sedikit reagen kimia berbahaya dalam jumlah yang lebih kecil. Tinjauan ini bertujuan untuk mengulas aplikasi terkini dari teknik derivatisasi di port injektor yang telah diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, guna memfasilitasi penerapan teknik ini dalam pengembangan metode analitis. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud-maksud dari abstrak tersebut. Jadi maksudnya itu kromatografi gas adalah teknik yang sering digunakan di laboratorium untuk menganalisis berbagai zat. Namun, tidak semua zat bisa langsung dianalisis dengan teknik ini. Beberapa zat mungkin sulit untuk dianalisis karena yang pertama, mereka tidak mudah menguap. Yang kedua, mereka menghasilkan puncak yang tidak rapi pada hasil analisis. Dan yang ketiga, mereka tidak tahan panas dan bisa rusak saat dianalisis. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada langkah tambahan yang disebut derivatisasi analitik. Nah, langkah ini melibatkan mengubah zat menjadi bentuk lain yang lebih mudah dianalisis dengan kromatografi gas. Nah, meskipun langkah ini memerlukan waktu dan bisa rumit, hal ini penting untuk membuat zat lebih mudah menguap, meningkatkan ketahanan zat terhadap panas, dan meningkatkan kemampuan alat untuk mendeteksi zat tersebut. Nah, kemudian derivatisasi di port injektor berarti mengubah zat ini langsung di tempat di mana sampel dimasukkan ke dalam alat kromatografi gas yang dipanaskan untuk membantu proses ini. Teknik ini
banyak digunakan untuk analisis di bidang makanan, biomedis, dan lingkungan karena yang pertama, mudah diterapkan dalam proses pengembangan metode analisis, yang kedua, memiliki efisiensi tinggi dalam mengubah zat, dan yang ketiga, memerlukan lebih sedikit bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, tinjauan ini bertujuan untuk melihat bagaimana teknik derivatisasi di port injektor telah digunakan dalam 10 tahun terakhir untuk membantu dalam pengembangan metode analisis baru. Kemudian, di sini saya memberikan dulu singkatan-singkatan yang akan banyak digunakan pada slide-slide selanjutnya. Nah, jadi singkatan-singkatan ini harus kita pahami dulu. Jadi, sebentar ya. Jadi, bisa dibaca kalau misal singkatan-singkatan ini. Nah, jadi singkatan-singkatan ini nih dari bahasa Inggris kayak yang 5HMF atau BSA ini. Jadi misal 5HMF ini berarti 5 hidroksimetil furfural dan BSA itu N-O bis trimetil silil asetamida. BSTFA itu N-O bis trimetil silil trifluoroasetamida. Terus DIPD itu derivatisasi langsung di pelabuhan. Nah, jadi itu tuh udah saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau misal dari bahasa Inggris yang aslinya, DIPD itu DIPD itu Direct Import Derivatization, yang artinya derivatisasi langsung di pelabuhan. Nah, terus untuk DES itu Deep Eutectic Solvents. Maksudnya itu pelarut eutektik dalam. Kemudian ada DLLME. Itu maksudnya itu singkatan dari Dispersive Liquid Liquid Micro Extraction. Nah, jadi itu artinya mikro ekstraksi cair-cair dispersif. Kemudian ada DLLMESFO. Itu singkatan dari Dispersive Liquid Liquid Micro Extraction Based on Solidification of Floating Organic Droplet. Jadi singkatan dari ekstraksi mikro cair-cair dispersif berdasarkan pemadatan tetesan organik terapung. Kemudian ada DSPE. Itu singkatan dari Dispersive Solid Phase Extraction. Jadi yang artinya ekstraksi fase padat dan dispersif. Kemudian eh, kemudian ada EI. Jadi EI itu Electron Impact Ionization. Jadi yang artinya ionisasi tumbukan elektron. Kemudian ada, nah yang paling banyak yang akan keluar itu adalah GC. Jadi ini adalah gas kromatografi atau kromatografi gas dalam bahasa. Kemudian ada GCMS. Itu singkatan dari Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Jadi artinya spektrometri massa kromatografi gas. Kemudian ada GCMS per MS. Jadi itu tuh uh, bukan baru maksudnya tuh GCMS atau MS. Singkatan dari gas chromatography tandem mass chromatography. Yang artinya kromatografi gas tandem spektrometri massa. Jadi saya salah tadi menyebutkan yang di atas itu nggak ada tandem. Kemudian ada IP, IPD. Itu singkatan dari Ion Pair in Port Derivatization, yang artinya derivatisasi dalam port pasangan ion. Kemudian ada IPD yang singkatan dari Injector Port Derivatization.
yang artinya port injector, derivatisasi port injector. Nah, yang IPD ini juga akan banyak dibahas pada slide-slide selanjutnya. Jadi, IPD adalah derivatisasi port injector. Kemudian ada LLE. LLE itu liquid-liquid extraction, yang artinya ekstraksi cair-cair. Kemudian ada LVE, itu large volume injection atau injeksi volume besar. Kemudian ada MSTFA, itu N-methyl N-trimethyl silyl trifluoroacetamida. Kemudian ada MTBS-TFA, itu uh, N-methyl N-terbut terbut terbutil dimetil siltrifluoroacetamida. Kalau PAH itu polyaromatic hydrocarbons. Jadi yang artinya hidrokarbon polyaromatik. Kemudian ada PFCA itu perfluorinated carboxylic acids, yang artinya asam karboksilat perfluorinasi. Kemudian ada PTV, program temperature evaporation, yang artinya penguapan suhu terprogram. Kemudian yang ini artinya itu yang ini quick, easy, cheap, effective, rapid, and safe. Yang artinya cepat, mudah, murah, efektif, tangguh, dan aman. Kemudian ada ini, yang ini, itu artinya singkatan dari Solvent Assisted Stir-Bar Sorptive Extraction. Yang artinya ini, yang artinya ekstraksi serapan batang pengaduk dengan bantuan pelarut. Kemudian ada SBSE, ini stir bar sorptive extraction atau ekstraksi serapan batang pengaduk. Kemudian ada SPE, ini dari solid phase extraction atau ekstraksi fase padat. Nah, kemudian ada TAA, ini dari tetra alkyl amonium. TBAH itu tetra butil amonium hidroksida. TBAS itu tetra butil amonium hidrogen sulfat. THC itu tetrahidrocannabinol. Kalau yang ini itu dari 11 nor 9 karboksi delta 9 tetrahydrocannabinol. TMAH itu tetra metil amonium hidroksida. TMCS itu trimetil klorosilan. TMPAH trimetil fenil amonium hidroksida. Dan ini UADLLME ini ultrasonic assisted dispersive liquid micro extraction, yang artinya mikro ekstraksi cair-cair dispersif dengan bantuan ultrasonik. Nah, jadi singkatan-singkatan ini perlu kita ketahui untuk melanjutkan pada materi-materi berikutnya. Karena pada materi-materi berikutnya banyak digunakan singkatan-singkatan untuk mempermudah. Nah, pendahuluan dulu. Jadi, saya jelaskan dulu. Kromatografi gas atau gas kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi berbagai zat dengan sangat baik. Namun, ada beberapa kekurangan dalam penggunaannya. Molekul-molekul organik yang memiliki gugus fungsional seperti hidroksil, asam karboksilat, amina, dan tiol sering menghasilkan puncak yang tidak rapi saat dianalisis dengan gas kromatografi atau kromatografi gas. Hal ini terjadi karena molekul-molekul tersebut cenderung berinteraksi dengan silanol dalam fase diam alat gas kromatografi. Nah, untuk zat-zat tersebut, kromatografi cair biasanya lebih disarankan. Selain itu, dalam kromatografi gas, sampel harus dipanaskan hingga suhu tinggi. Hal ini berarti hanya zat-zat yang stabil pada suhu tinggi yang bisa dianalisis, sehingga membatasi jenis zat yang bisa diuji.
Kemudian, kelemahan dalam metode gas kromatografi. Nah, kelemahan dalam metode kromatografi gas ini tidak hanya membatasi jenis zat yang bisa dianalisis, tetapi juga mengurangi akurasi, sensitivitas, selektivitas, reprodusibilitas, dan ketepatan analisis. Dalam mengembangkan metode analitik, fitur seperti sensitivitas tinggi, kemampuan memproses sampel dalam jumlah banyak, reprodusibilitas, presisi, akurasi, dan otomatisasi sangatlah diinginkan. Meski peralatan analisis yang canggih dapat memenuhi beberapa dari kebutuhan ini, persiapan sampel sebelum analisis tetap merupakan area yang terus dikembangkan dan diteliti. Nah, tadi kan ada menyinggung tentang uh, mengurangi akurasi, sensitivitas, dan sampai ini. Ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu untuk pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, maksud akurasi di sini adalah akurasi merujuk pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai referensi. Kelemahan dalam gas kromatografi dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Artinya, hasil pengukuran mungkin tidak mencerminkan kandungan sebenarnya dari analog yang diuji. Kemudian, sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan metode untuk mendeteksi konsentrasi analit yang sangat rendah. Jika gas kromatografi kurang sensitif, maka zat yang ada dalam jumlah sangat kecil mungkin tidak terdeteksi atau dilaporkan dengan benar. Kemudian, ada selektivitas. Selektivitas adalah kemampuan metode untuk membedakan analit dari komponen lain dalam sampel. Kelemahan dalam gas kromatografi dapat menyebabkan hasil yang tidak selektif, di mana sinyal dari analit dapat terganggu atau tercampur dengan sinyal dari zat lain dalam sampel. Nah, kemudian ada reprodusibilitas. Reprodusibilitas adalah kemampuan metode untuk memberikan hasil yang konsisten ketika diuji ulang dalam kondisi yang sama. Jika gas kromatografi tidak reproduktif, maka pengulangan analisis dapat menghasilkan data yang berbeda-beda, yang mengurangi keandalan analisis. Nah, kemudian ada ketepatan atau presisi. Jadi, ketepatan atau presisi ini merujuk pada seberapa dekat hasil pengukuran satu sama lain ketika diulang dalam kondisi yang sama. Kelemahan dalam gas kromatografi dapat menyebabkan hasil yang tidak tepat, di mana hasil pengukuran yang diulang tidak konsisten. Nah, selanjutnya, pendekatan praktis untuk mengatasi keterbatasan dalam metode gas kromatografi adalah dengan menggunakan derivatisasi analitis. Sebagian besar prosedur derivatisasi dilakukan secara offline, artinya analit diubah terlebih dahulu sebelum dianalisis. Namun, derivatisasi analitik offline menambah langkah ekstra yang memakan waktu dalam proses persiapan sampel. Selain itu, ada keterbatasan lain dari derivatisasi analitik offline. Misalnya, reaksi sililasi bisa menghasilkan reaksi samping jika terkena kelembapan dalam sampel, yang sering menyebabkan munculnya puncak tambahan dalam kromatogram. Hal ini dapat mengurangi hasil analisis dan menurunkan sensitivitasnya. Nah, pendekatan derivatisasi port injector atau IPD tadi adalah teknik yang dilakukan secara online, di mana analit diubah menjadi bentuk dari derivatifnya di dalam port injeksi pada alat gas kromatografi yang dipanaskan. IPD atau derivatisasi port injector memungkinkan penyederhanaan proses persiapan sampel karena memungkinkan sampel dan reagen derivatisasi dimasukkan langsung ke dalam port injeksi. Ini mengurangi penggunaan pelarut organik, menghindari situasi berbahaya selama persiapan sampel, dan mengurangi jumlah limbah kimia beracun yang dihasilkan. Nah, teknik derivatisasi port injeksi memiliki dua pendekatan yang berbeda. Jadi, yang pertama ada derivatisasi import langsung atau DIPD, di mana campuran ekstrak sampel dan reagen derivatisasi dimasukkan langsung ke dalam port injeksi yang dipanaskan. Kemudian dikirim ke kolom untuk menyelesaikan reaksi. Pendekatan kedua
disebut derivatisasi import pasangan ion atau IP-IPD yang menggunakan agen pasangan ion amina quaterner. Agen pasangan ion amina quaterner adalah senyawa kimia yang memiliki gugus amina NH2 yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki muatan positif permanen pada atom nitrogennya. Senyawa ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi kimia, termasuk dalam teknik derivatisasi port injeksi atau IPD, dalam gas chromatography atau GC. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengekstraksi analit dari sampel dan kemudian melakukan derivatisasi analit melalui reaksi alkilasi di dalam port injektor GC yang dipanaskan sebelum analisis dilakukan. Dengan menggunakan agen pasangan ion amina quaterner, teknik IP-IPD dapat memfasilitasi proses derivatisasi dan analisis secara langsung di dalam port injektor GC, menghasilkan hasil yang lebih cepat dan efisien dalam analisis sampel kimia. Tinjauan ini bertujuan untuk membahas perkembangan terbaru dalam teknik derivatisasi port injektor, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, dan mengulas penggunaan derivatisasi port injektor sebagai topik utama. Nah, kita langsung masuk ke derivatisasi reagen, jenis reaksi, dan faktor yang mempengaruhi derivatisasi port injektor. Nah, jadi berbagai jenis reagen derivatisasi, teknik penyuntikan, dan parameter operasional pada port injektor semuanya berperan dalam memengaruhi proses derivatisasi pada port injeksi. Nah, jadi maksud teknik penyuntikan ini adalah teknik injeksi. Nah, dalam penelitian yang tersedia, maaf, dalam penelitian yang tersedia, terdapat beberapa metode derivatisasi yang menggunakan berbagai macam reagen derivatisasi pada IPD. Proses derivatisasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar berdasarkan jenis reaksinya. Yang pertama ada sililasi, yang kedua ada alkilasi, dan yang ketiga ada asilasi. Lanjut. Nah, kemudian kita membahas tentang reaksi sililasi dalam pelabuhan. Jadi, reaksi sililasi adalah metode derivatisasi yang paling sederhana, cepat, dan mudah diadaptasi untuk analisis menggunakan gas kromatografi. Dalam reaksi sililasi, atom hidrogen yang aktif dalam berbagai grup fungsional seperti alkohol, fenol, asam karboksilat, oksim, asam sulfonat, asam boronat, asam fosfor, amina, amida, imina, tiol, dan asam tiol karboksilat akan digantikan oleh gugus silil. Jadi, perlu diketahui bahwa reaksi sililasi adalah metode derivatisasi yang paling sederhana, cepat, dan mudah diadaptasi untuk analisis menggunakan GC. Nah, sililasi adalah proses yang meningkatkan volatilitas produk derivatisasi dan menghasilkan karakteristik kromatografi gas yang bagus. Ini menghasilkan puncak yang lebih tajam dan simetris dibandingkan dengan analit asli karena mengurangi interaksi ikatan hidrogen dan elektrostatik untuk amina. Fitur yang diinginkan dari IPD adalah reaksi derivatisasi yang cepat untuk mendapatkan sensitivitas, presisi, dan akurasi yang lebih baik. Sililasi terutama digunakan untuk memodifikasi amina, amida, dan gugus hidroksil alkohol, fenol, serta analit karboksilat. Urutan reaktivitas gugus fungsi terhadap reagen sililasi adalah alkohol, fenol, asam karboksilat, amina, dan amida dengan reaktivitas yang semakin menurun. Jadi, urutan dari alkohol sampai ke amida ini reaktivitasnya semakin menurun secara urut ya. Kemudian, sililasi adalah proses yang meningkatkan volatilitas produk derivatisasi dan menghasilkan karakteristik kromatografi gas yang bagus. Nah, akibatnya
Sililasi pada alkohol dan senyawa fenolik menjadi pusat perhatian utama dalam banyak aplikasi IPD dalam pengembangan metode analitik seperti yang terlihat dalam tabel 1. Nah, saya tampilkan tabel satunya sebagai berikut. Jadi, applications of ingestion for derivatization for silylation type reactions. Nah, jadi bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, jadi saya beri satu contoh. Misal yang digunakan, analit yang digunakan itu 8 UV filter compounds dan matriksnya waste sludge dan sample preparationnya itu yang quick, yang ini, eh, yang itu artinya tuh quick, easy, cheap, effective, broad, and safe. Dan reagen derivatisasinya itu yang ini, mode injeksinya itu PTV splitless. PTV itu tadi tuh adalah program temperature evaporation ya. Dan metode analisisnya menggunakan GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya bisa dilihat sendiri pada tabel 1 yang saya tampilkan ini. Nah, lanjut. Ada reaksi sililasi dalam pelabuhan. Reagen trimetylsilating seperti DSDFA, MSDFA, dan MTBSDFA adalah reagen derivatisasi yang sering digunakan dan disukai dalam IPD karena kemurniannya yang tinggi, daya donornya yang kuat dalam memberikan gugus silil, reaksinya yang cepat, dan volatilitasnya tinggi. Dan volatilitas tinggi baik dari reagen maupun hasil derivatisasinya. Dalam penggunaan derivatisasi offline, reagen sililasi seperti uh, N-O-bis-trimethylsilyl asetamida, N-trimethylsilyl dimetilamina, dan N-metil N-trimethylsilyl asetamida telah digunakan untuk berbagai aplikasi, namun jarang dieksplorasi dalam IPD. Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, jenis reagen sililasi yang digunakan dalam IPD tetap konsisten, meski ada penemuan aplikasi baru. Meskipun penggunaan reagen sililasi memiliki beberapa kekurangan, namun penting untuk memastikan bahwa injeksi dilakukan di port injektor yang telah dinonaktifkan dengan reaksi silanisasi kaca agar menghindari masalah potensial. Nah, kemudian lanjut ke reaksi alkilasi dalam pelabuhan. Dalam reaksi derivatisasi tipe alkilasi, atom hidrogen yang aktif dalam hidroksil, tiol, amina, karboksil, dan amida diubah menjadi gugus alkil menghasilkan senyawa seperti eter, tioeter, N-alkil, amina, atau ester yang lebih mudah menguap, serta N-alkil amida. Reagen yang sering digunakan dalam alkilasi termasuk alkohol, diazometana, garam tetraalkil amonium, atau TAA, dan alkil halida. Garam tetraalkil amonium khususnya menonjol karena kecepatan reaksinya, efisiensi derivatisasi yang baik, dan kemudahan penggunaannya. Dalam aplikasi IP-IPD, fokus utamanya adalah pada penggunaan garam tetraalkil amonium sebagai reagen derivatisasi. Dengan asam karboksilat atau sulfonat, termasuk asam alifatik dan aromatik. Dalam larutan, penggunaan metode derivatisasi import langsung atau DIPD dengan garam tetraalkil amonium umumnya digunakan untuk menghasilkan pasangan ion karboksilat atau sulfonat. Salah satu kerugian utama dari penggunaan garam amonium quaternar adalah potensi pemecahan garam tersebut menjadi ester dan amina tersier saat diinjeksikan ke dalam gas kromatografi pada suhu yang tinggi, yang dapat menghasilkan kromatogram yang rumit.
Beberapa aplikasi terkenal dari teknik IP-IPD dan DIPD telah dilaporkan dan dapat dilihat dalam tabel yang terlampir. Jadi nanti saya akan memperlihatkan tabel. Meskipun begitu, jenis reagen yang digunakan dalam derivatisasi tipe alkilasi telah tetap sama selama bertahun-tahun. Nah, jadi tabelnya ini. Applications of injection for derivatization of alkylation type reactions. Jadi, misal analitnya itu amonia, matriksnya homemade explosives, sample preparationnya headspace, derivatization reagentnya butyl chloroformat, injection mode-nya PTV, method of analysisnya GCMS. Jadi bisa kalian lihat sendiri pada tabel 2 ini untuk aplikasi of injection for derivatization for alkylation type reactions. Nah, lanjut. Reaksi asilasi dalam pelabuhan. Asilasi adalah metode yang dapat menghasilkan turunan yang kurang pelat dan lebih mudah menguap, dan seringkali dianggap sebagai alternatif yang baik untuk sililasi. Berbeda dengan sililasi, asilasi jarang dilakukan pada analit yang memiliki gugus karboksilat, namun lebih cocok digunakan untuk derivatisasi karbohidrat dan asam amino. Dalam pengembangan metode analitik, reagen seperti asam anhidrida, asil halida, asam karboksilat, dan asil amida sering digunakan dalam proses asilasi untuk analit yang memiliki atom hidrogen aktif dalam gugus amina, hidroksi, dan tiol. Nah, aplikasi terbaru dari IPD yang paling umum digunakan adalah menggunakan asam anhidrida sebagai reagen derivatisasi. Ini menghasilkan turunan seperti urea, ester, atau tioester yang mudah menguap. Namun, dalam pengembangan metode IPD terkini terkait asilasi, jenis reaksi derivatisasi ini kurang dilaporkan dalam literatur dibandingkan dengan metode derivatisasi sililasi dan alkilasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi derivatisasi dalam pelabuhan. Nah, mode split atau splitless yang udah saya tunjukkan pada tabel sebelumnya, injeksi dingin pada kolom, injeksi volume besar atau LVE, injeksi katup, penguapan suhu terprogram atau PTV, dan kombinasi yang berbeda dari teknik injeksi tersebut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk melakukan injeksi pada GC. Jadi ini tadi ada yang saya beri contoh pada tabel dengan mode split atau splitless. Seperti yang tercantum dalam tabel 1, tabel 2, dan tabel 3, PTV dan injeksi split atau splitless adalah dua teknik injeksi yang sering digunakan dalam IPD, bergantung pada jenis mode injeksi yang digunakan. Terdapat variasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi derivatisasi, sehingga diperlukan optimasi yang spesifik untuk masing-masing metode injeksi tersebut. Nah, tabel 1 dan tabel 2-nya sudah saya tampilkan pada slide-slide sebelumnya dan tabel 3-nya ini. Applications of INPA in for derivatization. Nah, jadi ini bisa dilihat. Misal analitnya 15 carboxylic acid, matriksnya industrial effluent, sample preparationnya DLLME, extraction solvent, chloroform disperser solvent, isopropyl alcohol, derivatization reagentnya ini, injection mode-nya splitless, dan method of analysisnya GCMS. Jadi yang lain bisa dilihat sendiri pada tabel 3 ini. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi derivatisasi dalam pelabuhan. Suhu dan waktu tinggal adalah faktor utama yang mempengaruhi laju reaksi derivatisasi yang dikendalikan oleh total aliran pada injektor. Suhu port injeksi GC atau gas kromatografi memainkan peran kunci dalam efisiensi derivatisasi karena suhu dapat mempengaruhi seberapa baik reaksi berlangsung. Namun, penting juga untuk memperhatikan potensi reaksi samping yang dapat terjadi pada suhu yang tinggi. Dalam pengembangan metode analitik, penting untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi reaksi derivatisasi dan mengurangi reaksi samping dengan mengatur suhu pada lubang injeksi. Nah, salah satu cara efisien untuk meningkatkan sensitivitas adalah dengan meningkatkan volume injeksi.
yang dapat dilakukan dengan menggabungkan injeksi volume besar dan penguapan suhu terprogram. Penguapan suhu terprogram itu penting. Biasanya dalam GC atau gas kromatografi, sampel dengan volume mikroliter rendah disuntikan ke dalam saluran masuk yang dipanaskan untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh kolom kapiler yang kelebihan muatan. Namun, dengan menggabungkan injeksi volume besar dan penguapan suhu terprogram, Anda dapat melakukan injeksi volume sampel yang lebih besar tanpa memberikan tekanan berlebihan pada kolom gas kromatografi. Biasanya, ini dicapai dengan memanaskan saluran masuk gas kromatografi menggunakan gradien suhu setelah sampel dimasukkan ke dalam saluran masuk dan sebelum sampel memasuki kolom. Nah, pada saat gradien suhu ini terjadi, pelarut menguap dan proses derivatisasi internal pun terjadi. Dua hal penting yang perlu diperhatikan dengan hati-hati dalam pengembangan metode analisis IPD adalah waktu pembersihan dan jumlah reagen derivatisasi. Waktu pembersihan harus cukup lama untuk memastikan transfer analit yang efisien dari saluran masuk ke kolom GC. Namun, terlalu lama dapat menyebabkan sisa pelarut pada kromatogram. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan waktu pembersihan agar sensitivitas tetap optimal tanpa menyebabkan tailing pelarut yang berlebihan. Penentuan jumlah reagen derivatisasi juga krusial dalam pengembangan metode IPD. Jumlah reagen yang kurang dapat mengurangi sensitivitas dan reproduktibilitas analisis. Sementara, kelebihan reagen dapat memicu reaksi sampling yang kompleks, menghasilkan kromatogram yang sulit diinterpretasikan. Hal ini juga dapat mempercepat kerusakan kolom gas kromatografi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi hati-hati terhadap jumlah reagen derivatisasi untuk memastikan hasil analisis yang optimal dan menjaga umur kolom gas kromatografi yang lebih baik. Nah, kemudian ada kombinasi derivatisasi dalam pelabuhan dan ekstraksi sampel. Beberapa metode ekstraksi telah digabungkan dengan teknik IPD dalam aplikasi terkini. Misalnya, ekstraksi cair-cair atau LLE, atau ekstraksi fase padat atau SPE, dan mikroekstraksi cair-cair dispersif atau DLLME adalah beberapa contoh metode ekstraksi yang dilakukan sebelum penerapan IPD. Derivatisasi dalam pelabuhan setelah ekstraksi serapan. Sebagai alternatif untuk DIPD, terdapat metode IP-IPD yang menggunakan agen pasangan ion amina kuaternar. Metode ini memiliki tujuan ganda, yaitu mengekstraksi analit dari sampel dan kemudian menderivatisasi analit melalui reaksi alkilasi di dalam port injeksi GC yang dipanaskan. Namun, IP-IPD kurang umum digunakan dibandingkan dengan DIPD. Kemudian ada ekstraksi cair-cair atau IPD. Ekstraksi cair-cair, LLE. Jadi LLE dianggap sebagai metode persiapan sampel yang sudah lama digunakan. Ketika LLE digabungkan dengan derivatisasi analitik, biasanya analit diekstraksi ke dalam fase organik terlebih dahulu. Kemudian diisolasi dengan menguapkan fase ekstraksi dan akhirnya diderivatisasi dalam fase homogen. Proses ini memakan banyak waktu dan tenaga. Namun, ketika analit diekstraksi dari matriks sampel sebagai pasangan ion, ini dapat memudahkan proses transfer fasa dan derivatisasi dalam port injeksi GC yang dipanaskan. Ketika analit terionisasi, ia membentuk pasangan ion lipofilik dengan ion lawan, yang kemudian ditransferkan dari fase air ke fase organik. Meskipun metode ini sudah diterapkan sebelumnya, jenis ekstraksi serapan pasangan ion dan kombinasi IPD ini kurang dilaporkan dalam aplikasi metode analitik yang lebih baru, karena penggunaan pelarut organik beracun dalam proses LLE yang tidak ramah lingkungan. Kemudian ada ekstraksi fase padat atau SPE. Pengembangan SPE atau ekstraksi fase padat telah mengatasi beberapa kekurangan LLE, seperti penggunaan pelarut yang lebih sedikit, kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah, dan kemampuan yang lebih baik untuk diotomatisasi. Dalam SPE, analit yang diinginkan diekstraksi dan dikonsentrasikan lebih spesifik dalam berbagai matriks dengan cara pertama. Dengan cara pertama-tama menyerap analit ke dalam bahan penyerap padat atau sorben SPE
Setelah diekstraksi ke sorban SPI sebagai pasangan ion, analit kemudian dapat dierosi dari sorban SPI menggunakan pelarut organik dan dimasukkan ke dalam port injeksi gas kromatografi yang dipanaskan untuk melakukan derivatisasi dengan cepat. Pendekatan ini telah digunakan untuk menganalisis senyawa seperti perfluorooktana, sulfona, sulfonat, dan asam perfluorokarboksilik dalam sampel tanah yang berasal dari ikan dan produk hidrolisis asam bahan kimia terkait konvensi senjata kimia. Kemudian ada mikroekstraksi cair-cair dispersif atau DLLMI. Awalnya, mikroekstraksi cair-cair dispersif dirancang sebagai metode cepat dan sederhana untuk mengekstraksi senyawa organik dari sampel air. Mikroekstraksi cair-cair dispersif bisa digunakan bersama dengan derivatisasi analitik untuk memanfaatkan keuntungan kedua teknik tersebut. Namun, penggunaan derivatisasi offline dan mikroekstraksi cair-cair dispersif bisa menyebabkan kehilangan analit karena sejumlah faktor, seperti transfer ekstraksi, penguapan sampel ekstrak, penanganan sampel, dan rekonstitusi, dan lain-lain. Selain itu, beberapa reagen derivatisasi atau senyawa derivatisasi membutuhkan sistem reaksi tertutup karena sensitif terhadap kelembapan. IPD merupakan solusi praktis yang dapat mengatasi masalah ini. Dalam skenario ini, mikroekstraksi cair-cair dispersif dan zat derivatisasi dimasukkan ke dalam port injeksi gas kromatografi melalui satu atau dua injeksi terpisah. Nah, biasanya antara ekstrak sampel mikroekstraksi cair-cair dispersif dan reagen derivatisasi diberikan celah udara saat melakukan injeksi tunggal. Cairan yang disuntikan akan menguap dan bereaksi membentuk produk turunan dengan menggunakan sedikit ekstra mikroekstraksi cair-cair dispersif dan reagen derivatisasi. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan proses mikroekstraksi cair-cair dispersif dan reagen derivatisasi serta mengatur volume injeksi, suhu port injeksi, rasio sampel ke reagen derivatisasi, dan waktu pembersihan dengan cermat. Pendekatan mikroekstraksi cair-cair dispersif IPD dianggap ramah lingkungan karena menggunakan sedikit pelarut organik untuk ekstraksi dan derivatisasi analit. Dalam beberapa tahun terakhir, metode IP-IPD dengan pendekatan mikroekstraksi cair-cair dispersif telah menjadi favorit dalam persiapan sampel. Kemudian ada ekstraksi pelarut eutektik dalam IPD atau DES. Pelarut eutektik dalam sedang diteliti sebagai opsi yang lebih ramah lingkungan daripada pelarut organik yang berbahaya. DES juga bisa digunakan dalam DLLME sebagai pendispersi untuk mempercepat proses ekstraksi dan memastikan pelarut ekstraksi terdispersi dengan baik dalam sampel berair. DES atau ekstraksi pelarut eutektik yang dirancang dengan fungsi ganda sebagai pelarut ekstraksi dan zat terderivatisasi bisa jadi alternatif yang aman dari pelarut organik. Sebagai contoh, rasio 1,2 M kombinasi kolin klorida dan 4 metilfenol digunakan untuk mengekstrak asam karboksilat dalam sampel air, menunjukkan bahwa konsep ini dapat berhasil. Dalam pendekatan ini, asam karboksilat bisa diubah menjadi metil ester menggunakan kolin klorida di dalam port injeksi kromatografi gas yang dipanaskan. Nah, kemudian ada derivatisasi import langsung dalam kombinasi ekstraksi sampel. Dalam metode derivatisasi import langsung, analit dan reagen derivatisasi disuntikan ke dalam lubang injeksi GC yang dipanaskan secara terpisah atau dalam campuran. Kombinasi DIPD dengan ekstraksi sampel menarik perhatian di bidang analisis lingkungan dan bioanalisis karena keuntungannya dalam menyederhanakan persiapan sampel serta meningkatkan sensitivitas dan selektivitas. DLLME dan SPME sering digunakan bersama dengan teknik DIPD. Metode derivatisasi online yang memungkinkan derivatisasi langsung di dalam port injeksi instrumen kromatografi gas telah menjadi fokus dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan DIPD memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal jenis reaksi yang dapat terjadi jika dibandingkan dengan IP-IPD.
di mana agen pasangan ion amina kuaterner digunakan untuk melakukan ekstraksi dan derivatisasi analit melalui reaksi jenis alkilasi. Nah, kemudian ada penerapan derivatisasi dalam pelabuhan terkini. Nah, teknik analisis yang ramah lingkungan memberikan alternatif modern untuk metode tradisional yang ketinggalan zaman. Salah satu aspek penting dalam kimia analitik yang ramah lingkungan adalah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses persiapan sampel yang dapat dicapai dengan mengembangkan prosedur analitik yang lebih aman bagi lingkungan. IPD telah menunjukkan potensi yang besar dalam berbagai bidang, mulai dari analisis lingkungan hingga analisis biomedis. Dalam upaya mengikuti tren ramah lingkungan, pengembangan metode analisis saat ini lebih memusatkan perhatian pada penggunaan IPD, terutama dalam kombinasi dengan teknik mikroekstraksi daripada menggunakan pendekatan LLO, seperti yang dilakukan beberapa dekade lalu. Bagian ini akan mengulas kemajuan terbaru dalam penerapan IPD. Nah, salah satu keunggulan utama IPD adalah peningkatan throughput yang signifikan dalam analisis yang dilakukan secara rutin. Dalam proses reaksi seperti sililasi, alkilasi, dan derivatisasi asilasi di dalam vial, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 30 hingga 90 menit pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. IPD hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan menyebabkan reaksi yang hampir instan dalam fase gas. Selain itu, IPD dapat mencegah degradasi sampel yang mungkin terjadi di atmosfer selama proses pemanasan. Dalam IPD, pemanasan terjadi di dalam lubang injeksi dalam atmosfer inert, yang secara signifikan mengurangi risiko oksidasi dan degradasi di lubang injeksi hanya beberapa detik sebelum turunan terbentuk. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa IPD paling sering digunakan untuk mengolah sampel biologis seperti urin, daging, dan makanan laut, serta sampel lingkungan seperti air dan tanah. Dalam penelitian terhadap metabolit PAH dalam urin menggunakan teknik DLLMO yang diikuti oleh stililasi di port injeksi, efektivitas DLLMO dan IPD untuk mengukur 7 metabolit PAH terhidroksilasi telah terbukti. Pendekatan ini dianggap sebagai metode yang valid dan cepat dalam persiapan dan analisis sampel dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Prinsip yang sama juga terbukti dalam menentukan filter UV dalam sampel air lingkungan dengan menerapkan DLLMO berbantu pusaran untuk memadatkan tetesan organik mengambang, diikuti dengan sililasi di port injeksi. Selain itu, kombinasi derivatisasi DLLMO dan port injeksi juga digunakan untuk mengidentifikasi senyawa lipofilik dalam jus buah. Nah, kombinasi ini bukanlah solusi yang sesuai untuk semua situasi dan perlu memperhatikan batasan kapasitas ekstraksi. Namun, hal ini memungkinkan pencapaian konsentrasi tinggi dalam volume kecil yang merupakan keuntungan utama dari pendekatan ini. Salah satu variasi lain dari metode ini adalah derivatisasi analit dalam tabung dengan menggunakan sorben, di mana reaksi terjadi saat dipanaskan dalam desober yang berperan sebagai injektor. Pendekatan ini terbukti menjadi teknik analisis yang sangat fleksibel untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap di atmosfer. Ilustrasi derivatisasi VOC dalam tabung dan metode klasik dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Oke. Nah, jadi gambar satunya ini. Nih, bisa kalian lihat sendiri. Gambar 1 ini, the principal theme for injector for derivatization for volatile organic compounds in tubes. Ini sampel, ini derivatization agent, ini air sample, derivatization agent, thermal desorber, ini derivatization agent, ke sini. Oke, lanjut. Ini gambar 2-nya, the principles for injector for derivatization for volatile organic compounds in classical approach. Jadi ini dimasukin sini, dispersive solvent, extractant, waste, extract, derivatization agent, and tadi dimasukkan. Ting. Nah, penerapan derivatisasi dalam pelabuhan terkini. Salah satu aplikasi menarik dari IPD adalah penggabungannya dengan injektor PTV, terutama ketika dikombinasikan dengan kemungkinan penggunaan LVI. Dalam konteks ini, ada lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur parameter evaporator yang memungkinkan pencapaian reaksi yang lebih komprehensif.
Dari hasil karya yang telah dipresentasikan, pendekatan ini terbukti efektif baik dalam analisis herbisida maupun dalam penentuan estrogen dalam air laut, yang merupakan salah satu kelompok zat yang dapat mencemari ekosistem laut. Kemudian, eh, ada penerapan derivatisasi dalam pelabuhan terkini. IPD telah menunjukkan kegunaannya yang luas dalam berbagai bidang, termasuk aplikasi forensik. Dalam beberapa penelitian, IPD terbukti efektif dalam mendeteksi kokain dan metabolitnya dengan cepat dan mudah, serta melakukan analisis kuantitatif terhadap metabolit utama THC dalam urin. Penggunaan sililasi dalam derivatisasi telah terbukti menjadi pilihan yang efektif dan efisien, terutama karena senyawa-senyawa tersebut rentan terhadap degradasi saat dipanaskan dan mudah terserap pada permukaan kaca. Dengan mengurangi waktu persiapan sampel selama proses pemanasan, hasil analisis dapat lebih stabil dan direproduksi dengan baik. Kemudian ada aplikasi derivatisasi di pelabuhan dalam analisis makanan. Polifenol adalah senyawa aktif biologis yang penting karena berperan sebagai antioksidan dan memiliki efek antiinflamasi hipoglikemik serta antiproliferasi yang bermanfaat. Biasanya, senyawa bioaktif yang tidak stabil secara termal diidentifikasi menggunakan HPLC dengan detektor UV atau MS. Mereka juga dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan larutan air alkohol yang cocok untuk analisis HPLC. Meskipun begitu, sebagian besar kolom gas kromatografi memiliki efisiensi pemisahan yang lebih tinggi, dan keberadaan perpustakaan MS menjadikan gas kromatografi MS mass spectrometry metode yang menarik untuk analisis polifenol. Nah, potensi integrasi derivatisasi port injeksi atau IPD dalam analisis senyawa glikosilasi dan non-glikosilasi pada sampel buah telah diteliti. Proses derivatisasi dilakukan melalui injeksi sandwich otomatis dari sampel yang dimetoksinasi dengan MSDFA. Biasanya, hasil derivatisasi untuk senyawa terglikosilasi cenderung rendah, tetapi dalam penelitian ini, penulis berhasil menunjukkan sensitivitas yang mencengangkan dalam penentuan GCMS atau MS untuk senyawa tersebut, dengan waktu pemisahan hanya 15 menit, sebanding dengan beberapa aplikasi UHPLC. Tahapan persiapan sampel yang awalnya memakan waktu atau derivatisasi residu kering diubah untuk IPD. Namun, teknik ini lebih cocok untuk berbagai analit yang berbeda, seperti asam lemak. Salah satu aplikasinya adalah menggunakan kombinasi DLLMO IPD untuk menganalisis senyawa lipofilik bebas dalam jus buah menggunakan kromatografi gas spektrometri massa. Prosesnya melibatkan ekstraksi dengan kloroform, larut dispersif dengan aseton, dan derivatisasi dengan campuran MSDFA, piridin. Salah satu batasan utama dari integrasi derivatisasi per injeksi atau IPD adalah waktu yang diperlukan untuk pembentukan turunan di dalam injektor. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian tentang fitoestrogen dalam susu kedelai setelah dilakukan pembersihan SPI dan prakonsentrasi dengan pembentukan turunan TMS menggunakan campuran BSDFA dalam injektor PTV. Bagian yang sangat penting dari penelitian ini adalah perbandingan luas puncak yang signifikan antara metode PTV dan injeksi suhu konstan. Area puncak yang dihasilkan dari injektor PTV dapat mencapai hingga 10 kali lebih besar dibandingkan dengan metode derivatisasi klasik residu kering. Nah, dalam penelitian tentang transfer trofik asam karboksilat perfluorinasi atau PFCA menggunakan GCMS dengan IPD, penggunaan tetrabutil amonium hidrogen sulfat atau TBAS untuk derivatisasi menunjukkan penerapan metode baru untuk memisahkan isomer PFCA dengan 8-14 karbon di berbagai organisme laut. Mengingat kompleksitas matriks sampel, langkah awal pembersihan digunakan dengan SPI menggunakan cartridge wax. Cartridge WAX yang kemudian diikuti dengan arang aktif. Langkah ini bertujuan untuk mencegah akumulasi lemak pada ekstrak akhir, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi dan ketepatan hasil analisis. Nah, Chad Mika dan timnya menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa IPD
dapat digunakan untuk mendeteksi pengawet paraben, yang merupakan jenis racun yang ditemukan dalam makanan laut. Mereka memulai dengan melarutkan sampel menggunakan natrium sulfat dan klorisil. Kemudian melakukan pembersihan dengan menggunakan silika gel dan campuran sorben C18. Pengawasan kualitas udara, baik dalam ruangan maupun luar ruangan, merupakan tanggung jawab penting yang membutuhkan tingkat sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan GCMS dengan penyerapan awal analit menjadi langkah yang krusial dalam banyak metode yang telah disetujui. Sebagai contoh, dalam penelitian yang mencakup berbagai senyawa organik semi volatil atau SVOC dalam sampel lingkungan, peneliti menggunakan bahan penyerap dan reagen dari patisasi PDMS, dan Tenax TA. Namun perlu diingat bahwa kapasitas penyerap harus diperhatikan dan tidak boleh melebihi batasnya. Dalam konteks analisis herbisida asam, menggunakan SPI pada sorben polimer strata X untuk pembersihan sampel, diikuti dengan penguapan ekstrak sampel air di lingkungan dan air minum. Reagen dari patisasi yang sama, yaitu MTBSTFA, telah diuji. Untuk meningkatkan sensitivitas, kombinasi PTV dan GCMS-MS digunakan. Metode yang diusulkan telah divalidasi untuk beberapa herbisida, termasuk dicamba dan clopyralid. Sebagai contoh lain dari penerapan efektif dari IPD, penelitian ini mengeksplorasi penentuan filter UV di permukaan air. Metode yang diusulkan mencakup penggabungan ekstraksi cair-cair dispersif dengan tetesan organik terapung yang dipadatkan, diikuti dengan proses sililasi menggunakan campuran BSDFA. Pendekatan serupa juga diterapkan untuk penentuan filter UV dalam lumpur limbah menggunakan teknik ini. Gabungan teknik ini dan IPD dalam injektor PTV menunjukkan potensi untuk menyelesaikan tugas semacam itu dengan efisien. Bahkan dalam konteks analisis bisphenol A dan analognya dalam tanah. Nah, untuk yang ini artinya adalah quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe. Quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe. IPD online sering digunakan dalam situasi komersial dan industri yang dapat membahayakan manusia. Akibatnya, hal ini telah mendorong pengaturan di Uni Eropa. Sebuah studi menggunakan IPD online untuk mendeteksi BPA dan senyawanya dalam sampel tanah menggunakan GCMS. Sampel diekstraksi 2 kali dengan metanol menggunakan penangas ultrasonik untuk penguapan lebih lanjut. Kemudian direkonstruksi dengan aseton nitril dan diinjeksikan dengan campuran TSDFA untuk IPD. Nah, kemudian ada aplikasi derivatisasi dalam pelabuhan dalam analisis biomedis. Metabolomid terbaru sering menggunakan screening non-target dengan UHPLC-HRMS. Metode ini menawarkan kemudahan tanpa persiapan sampel yang lebih. Bersama dengan ketepatan massa yang tinggi, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya perpustakaan, dampak matriks yang kuat, terkolinia dengan banyak senyawa, dan jumlah analit yang terbatas karena sumber ionisasi. Untuk mengatasi beberapa masalah ini, GCMS dapat menjadi tambahan yang berguna. Metodenya memiliki efisiensi pemisahan yang tinggi, sensitivitas, dan dapat menggunakan database untuk identifikasi awal dengan ionisasi dampak elektron. Namun, ada keterbatasan dalam hal degradasi dan kelarutan sampel yang dapat menyulitkan persiapan sampel untuk analisis lebih lanjut. Kemampuan IPD yang mengesankan tersebut menunjukkan potensinya untuk analisis yang ditargetkan. Dalam studi tentang THCCOOH dalam urin menggunakan IPD, metode derivatisasi ini tidak dapat digunakan untuk analisis konjugat. Sebagai langkah awal sebelum ekstraksi, peneliti menggunakan hidrolisis mineral dengan ekstraksi LLE lanjutan dan penguapan lapisan organik. Kemudian, residu kering dilarutkan dalam etil asetat sebelum disuntikan ke dalam GCMS dengan campuran BSDFA plus 1%, TMCS.
untuk sililasi di port injeksi. Pendekatan serupa juga digunakan untuk meneliti paraben dalam urin manusia dengan asetilasi online. Kemampuan IPD yang mengesankan tersebut menunjukkan potensinya untuk analisis yang ditargetkan. Dalam studi tentang THCCOOH dalam urin menggunakan IPD, metode derivatisasi ini pada tidak pada penelitian ini. Penulis menggunakan metode hidrolisis enzimatis yang lembut dengan menggunakan enzim metaglucuronidase dari Escherichia coli dan sulfat dari H. pomatia. Kombinasi enzim ini biasanya digunakan ketika ada berbagai jenis konjugat dalam sampel urin. Keuntungan utama dari persiapan sampel ini adalah suhu hidrolisis yang lebih rendah, sekitar 37-40% derajat Celcius, yang membantu mencegah degradasi sebagian besar analit potensial selama proses ini. Meskipun langkah hidrolisis membutuhkan waktu, namun diperlukan untuk aplikasi GC yang non-invasif untuk mendapatkan data spektral yang lengkap. Dalam analisis darah atau plasma untuk molekul kecil dengan GCMS seperti screening toksikologi atau pemantauan terapi obat, langkah hidrolisis tidak selalu diperlukan. Ini membuat proses persiapan sampel menjadi lebih sederhana. Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan kemungkinan menggunakan yodium atau I2 sebagai reagen derivatisasi dalam IPD setelah melakukan ekstraksi cair-cair pada sampel plasma dengan sentrifugasi dan penguapan lapisan organik. Dalam penelitian ini telah dicapai batas kuantifikasi terendah atau LLOQ sebesar 25 Ng per ml menggunakan GCMS dengan EI, electron ionization. Selain itu, semua kriteria validasi sesuai dengan rekomendasi FDA untuk metode bioanalitik yang menunjukkan bahwa IPD dapat diterapkan dengan sukses untuk aplikasi biomedis. Kemudian ada perbandingan dengan pendekatan derivatisasi lainnya. Selain IPD, ada beberapa teknik derivatisasi yang signifikan digunakan dalam pengembangan metode analisis, seperti derivatisasi in situ, derivatisasi berbantuan ultrasonik, sistem mikrofluida dengan derivatisasi terintegrasi, derivatisasi analisa padat, dan derivatisasi kode isotop. Setiap teknik derivatisasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Salah satu risiko terkait dengan analisis adalah potensi peningkatan kesalahan karena derivatisasi analitik selama pengembangan metode. Ini terutama terjadi jika langkah-langkah persiapan sampel dan proses derivatisasi tidak dilakukan dengan sempurna. Dalam hal ini, kromatogram bisa menghasilkan puncak tambahan karena produk samping dari prosedur derivatisasi. Beberapa derivatisasi analit juga memerlukan waktu yang cukup lama, yang bisa menjadi tantangan ketika menghadapi proses yang membutuhkan waktu lama. Ketika merancang metode analisis, penting bagi ahli kimia analitik untuk mempertimbangkan baik keuntungan maupun kerugian dari proses derivatisasi tersebut. Salah satu alternatif utama untuk IPD adalah menggunakan derivatisasi klasik dalam larutan. Pendekatan ini lebih sederhana secara metode dan tidak memerlukan pertimbangan banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi IPD. Faktor-faktor seperti volume sampel yang disuntikan, jenis dan jumlah reagen derivatisasi, kecepatan dan kondisi reaksi, cara injeksi sampel, dan suhu injektor tidak memerlukan penyesuaian yang rumit seperti pada IPD. Namun, dalam pendekatan ini, perlu dilakukan optimasi volume sampel dan reagen secara hati-hati karena berbagai pelarut memiliki karakteristik penguapan uap yang berbeda. IPD memiliki keunggulan dalam mengurangi waktu persiapan sampel, menghindari kerugian selama penguapan dan pelarutan kembali sampel, serta meminimalkan dampak sisa uap air pada efisiensi derivatisasi. Derivatisasi secara langsung juga mengurangi jumlah reagen dan pelarut yang dibutuhkan dalam persiapan sampel secara keseluruhan. Salah satu bentuk IPD adalah ketika senyawa-senyawa diderivatisasi di dalam tabung serapan dalam reservoir termal. Dalam derivatisasi online ini, perlu mempertimbangkan kapasitas solvent yang berkurang, karena harus membuat sampel dan reagen derivatisasi. Ini dapat dibandingkan dengan teknik derivatisasi fase padat yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun demikian, ini bukanlah suatu kerugian. Teknik ini memungkinkan kontrol selektivitas reaksi derivatisasi melalui sorben yang selektif, mengurangi beban sampel dengan matriks, dan meningkatkan sensitivitas. Nah,
Arah dan kesimpulan masa depan. Derivatisasi import adalah teknik menjanjikan untuk meningkatkan sensitivitas dalam menentukan senyawa organik yang mudah menguap. Kombinasi memungkinkan otomatisasi yang mudah dengan peningkatan penggunaan perangkat yang dilengkapi dengan injektor LVI PTP akan secara signifikan memperluas kisaran tugas yang dapat dilakukan dengan pendekatan ini. Namun, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan desain input perangkat dan stabilitas thermal analit. Kemajuan dalam menemukan zat derivatisasi baru dan reaksi analit yang berlangsung dengan cepat dalam fase uap pada suhu rendah dapat mempercepat pengembangan metode ini secara signifikan. Alternatif lainnya adalah mencari kondisi derivatisasi yang memberikan reaksi cepat dengan menggunakan reagen yang sudah ada, seperti katalisis fotoredoks atau reaksi Klik. Ini dapat menghasilkan turunan baru yang memberikan informasi lebih banyak dan efisiensi yang lebih tinggi dalam deteksi menggunakan spektrometri massa. Sekian saja Jurnal Club presentation dari saya, Leoni Safira dengan NIM 121230092. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye.